Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas terkait business continue planning dengan tema besar kami mengambil database shadowing. Saya Siti Heliana, rekan saya ada Hana Fatia, Bayu Samudra, dan Rangga Jati Kusuma Lukman. Adapun eh, latar belakang atau pendahuluan dari tugas ini, seperti kita ketahui, data merupakan aset utama bagi sebuah organisasi atau enterprise untuk menjalankan sebuah bisnis dan operasionalnya. Gangguan terhadap akses data juga dapat mengancam kelangsungan bisnis hingga kerugian finansial. BCP atau Business Continuity Planning merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat memastikan sebuah fungsi bisnis kritis yang dapat terus beroperasi selama dan setelah bencana ataupun gangguan terjadi. Nah, dalam landscape sebuah keamanan digital, kemampuan untuk memastikan ketersediaan data tanpa terputus, kami mencoba untuk mensimulasikan nantinya sebuah konsep yaitu data shadowing, sehingga hal ini bisa menjadi relevan untuk diterapkan dalam BCP. Database shadowing itu sendiri merupakan sebuah teknik replikasi data yang merupakan dan yang menciptakan dan memelihara salinan atau bayangan dari sebuah database, di mana database produksi utama secara berkelanjutan dan juga mendekati secara real time. Pendekatan database shadowing ini juga menerapkan prinsip keamanan yang berlapis. Berikut konfigurasi yang akan kami lakukan dalam rangka simulasi database shadowing. Kami menggunakan dua VM. VM pertama berfungsi sebagai server utama dan VM kedua berfungsi sebagai server cadangan. Berikut konfigurasinya kita bisa lihat. Kami menggunakan RAM 2048 MB, CPU core-nya ada 2, di size-nya 20 GB, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bayu Samudra. Baik, untuk simulasi kami akan coba melakukan langsung pada VM. Kami izin share screen terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini seperti yang sudah dijelaskan bahwa kami memiliki dua VM, yaitu VM di primary dan VM shadow. Di primary ini kita akan melakukan read and write database secara normal. Kemudian pada shadow adalah untuk replikasi dari VM yang primernya. Kita cek terlebih dahulu pada VM primary bahwa kita memiliki eh, sebuah database dengan ukuran 636 MB dan juga untuk jumlah row-nya ada sekitar 5 juta row. Di sini kita dapat coba cek bahwa untuk dapat melakukan replika untuk listen address-nya kita yang sebelumnya localhost kita ganti menjadi bintang. Kemudian untuk pool levelnya kita ganti menjadi replika. Untuk pengaturan lainnya adalah max wall sendernya kita ubah menjadi 5 dan wall keep size-nya kita ubah menjadi 64. Untuk host yang menjadi replication-nya harus kita eh, tulis di sini. Kemudian kita coba lakukan replication pada database shadow. Di sini kita melakukan replication pada database shadow terhadap 636 megabyte eh, data pada database utama. Kita coba replication. Di sini sudah selesai dilakukan untuk replication-nya, yaitu membutuhkan waktu sekitar 46 detik atau masih di bawah 1 menit. Kita coba cek.
Baik, di sini sudah bisa masuk ada data yang tadi sudah kita eh, replikasi dari database utama ke database yang replication. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan berkaitan dengan cost berkaitan dengan transfer data ini dan juga keamanannya. Silakan. Baik, dalam penerapan database shadowing ini untuk mungkin di production sebuah bisnis atau dalam perusahaan itu memang kita tidak terlepas dari bagaimana sih biaya yang nantinya akan dikenakan ketika kita melakukan database shadowing ini. Di sini akan saya jelaskan bagaimana analisis biaya transmisi pada setiap melakukan database shadowing pada server yang di sini saya asumsikan menggunakan cloud yaitu Azure. Di sini kita lihat bahwa asumsi biaya satu kali transmisi itu 1.400 per gigabyte, di mana kita tahu tadi jumlah dari data yang kita miliki itu sebesar 636 MB atau dalam gigabyte itu 0,636 dikali 1.400. Di sini kita peroleh bahwa hasil yaitu 890,4. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 900. Lalu, jika dilakukan dalam 1 bulan, maka diperoleh biaya yaitu 900 kali 30. 900 ini dari yang atas tadi per gigabyte dikali 30 hari. Maka diperoleh nilai biaya yaitu 27.000. Lalu bagaimana jika database shadowing ini dilakukan secara real time 24 jam per hari? Maka diperoleh nilai biayanya itu 900 kali 24 jam kali 30 hari. Nah, kita peroleh untuk total estimasi harga bandwidth transmisinya itu sekitar 648.000 per bulan. Lalu dari segi biaya penyimpanan, di sini kita asumsikan bahwa database shadowing menggunakan SSD, di mana SSD per per gigabyte-nya dalam cloud storage itu dibanderol dengan harga 2.000 per bulan. Sehingga jika kita kalkulasikan dalam nilai estimasi harga yang sebelumnya dan juga dari segi size yang dimiliki oleh database itu di sini kita lihat bahwa 0,636 GB dikali 2.000 dikali 2, 2 ini yaitu penyimpanan data utama dan shadow. Jadi kita menghitung dua penyimpanan sehingga diperoleh dengan nilai 2.544.000 per bulan, rupiah per bulan. Sehingga kesimpulannya jika dilakukan sekali database transmisi atau database shadowing, maka cost transmisi yang diperoleh adalah sekitar Rp3.444 per bulan. Lalu bagaimana jika harian? Ketika harian maka akan terkena nilai biaya Rp29.544. Lah, biasanya database shadowing ini kita lakukan secara real time agar proses bisnis tetap berjalan. Maka biaya yang harus kita siapkan itu sekitar Rp650.544. Ini juga tergantung dari biaya berapa besarnya database yang kita miliki untuk dilakukan shadowing. Mungkin itu yang dijelaskan dari analisis cost transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah ini adalah analisa keamanan dari bisnis continuity plan yang sudah dibangun. Yang pertama adalah area data in transit. Untuk prinsip keamanan terkaitnya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Untuk risikonya adalah mungkin saja terjadi data disadap selama aplikasi atau migrasi. Untuk mitigasinya, kita bisa menggunakan SSL atau TLS encryption antara master dan shadow-nya. Lalu yang kedua adalah data at rest. Ini prinsip keamanan terkaitnya juga confidentiality. Untuk risikonya bisa jadi data hasil migrasinya bocor. Untuk mitigasinya bisa dengan enkripsi dengan TG crypto atau sistem file level encryption, misalnya LUKS atau BitLocker. Lalu yang ketiga adalah aksesi dasar. Untuk prinsip keamanan terkaitnya ada authorization dan authentication. Untuk risikonya yaitu shadow DB bisa diakses dengan pihak yang tidak berwenang. Untuk mitigasinya adalah hardening akses yaitu IP whitelist atau firewall dan RBAC atau role based access control. Lalu yang keempat ada man in the middle attack. Ini untuk prinsip keamanan terkaitnya ada authentication dan confidentiality. Risikonya adanya intersepsi koneksi antara primary dan shadow. Untuk mitigasinya kita bisa menerapkan mutual authentication atau MTLS.
Lalu yang kelima ada replikasi gagal. Untuk risikonya adalah data yang tidak sinkron atau rusak. Ini untuk prinsip keamanan terkaitnya adalah integrity atau keutuhan datanya itu sendiri. Untuk mitigasinya bisa dengan validasi hash atau data checksum otomatis setiap batch. Lalu yang terakhir ada log dan audit. Ini prinsip keamanan terkaitnya ada accountability dan non-repudiation. Untuk risiko jejak peristiwa migrasi, untuk mitigasinya bisa mengaktifkan logging atau log statement dan log donation dan gunakan PG audit. Next. Untuk kesimpulan dari bisnis continuity plan yang dirancang adalah penerapan teknik database shadowing dalam kerangka kerja bisnis continuity plan atau BCP memberikan solusi yang signifikan untuk menjamin ketersediaan data yang tadi availability juga secara berkesinambungan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan. Dari analisis biaya yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa teknik ini memiliki nilai ekonomis, terutama jika frekuensi replikasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Dari sisi keamanan, risiko seperti penyerapan data, aksesi data, dan ketidaksesuaian data dapat diminimalkan dengan penerapan enkripsi, variety checksum, dan juga kontrol akses yang ketat. Dengan demikian, database shadowing adalah komponen kunci atau key komponen dalam strategi BCP modern yang mengintegrasikan keandalan teknis dan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.